Terus tiba-tiba temen yang satu bus juga nih, dia bilang, Des fotoin aku dong sama temen aku gitu. Siapa? Ini temen aku. Terus aku fotoin tapi gak ada orangnya sama sekali gitu. Punten ya kak, kalau nggak bener ya nggak apa-apa. Kalaupun bener ya minta maaf gitu. Ada anggota keluarga yang ngelakoni kah gitu. Nah tiba-tiba tuh kayak ada tangan, kukunya panjang-panjang gitu, tangannya kurus gitu kan, terus panjang-panjang. Nah dia tuh nyekek muka, tapi nyekeknya tuh kayak kukunya tuh masuk ke dalam muka gitu loh, ke leher gitu kan. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Itu dia. Ini dia. Kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang dari kemarin, dari beberapa bulan lalu itu banyak di request sama teman Kliwon. Banyak banget buzzer apa gimana sih? Lu bayar orang ya? 2000 2000 buzzer nano. Nano. Iya, katanya kan per komen bayar 700 ya. Biayanya 500. ya. Oh, 500. Selamat datang kembali ke Andes. Makasih Mas Bimo, Danu, udah undang lagi teman-teman semua. Ternyata Andes ini banyak banget fansnya. Gila, gue gak nyangka bro. Selebriti teman kita satu ini ya. Iya kan gue adalah Tatum. Fitness ya. Selebritinya fitness Fitness, Kuker tuh. Zumba. Iya, jadi di video sebelumnya nih buat teman kalian yang baru nonton, Kak Andes itu cerita pengalaman dia waktu ngekos di daerah Jatinangor. Ya kan? Ada beberapa pengalaman tuh ya yang ternyata ada benang merahnya. Bener ya? Bener. Dan di akhir video kita sempat teasing kalau pengalamannya Kak Andes tuh ada banyak yang belum sempat diceritakan. Dan latarnya itu di rumah di kawasan Palmerah. Iya betul. Nah West dia Coast. nih West Coast. Jakbar. Siap. Celing gitu. Takut ditembak. Coy nanti ketahuan dong. Enggak, itu kan tadi ini Baik apa? kok. Baik Baik hati. ya? Baik. Siap 86. Aduh, iya. Jadi kemarin juga banyak teman-teman lo yang notice ya. Banyak banget. Pengalaman yang lo alamin di Nangor waktu itu. Ternyata banyak yang bantuin lu. Banyak ya karena mostly yang notice justru teman-teman yang nolongin. Iya. Yang jadi saksi lah gitu. Oke. Let's go. Andes. Iya. Kenapa ngeliatin Mandrung sih? Iya. Enggak kan nanti kesini. Silakan, ini Jadi berarti gimana? di rumah di Palmerah ya. Iya, di rumah Palmerah. Itu lo sih. tinggal di situ dari kapan sebenarnya? Dari kecil, dari lahir sebenarnya. Tapi Jadi pengalaman-pengalaman itu mulai pas SMP. Oke. Awalnya gara-gara study tour dari sekolah. Terus ke Jogja kan. Study tour di sana, terus bus gue doang nih yang kita naikin itu kena serangan kesurupan massal nih ceritanya. Salah satunya gue juga kena gitu. Terus akhirnya pas sampai di Jakarta ternyata masih masih kena lagi. Dan di momen itu kan kebetulan orang tua gue kan dinas keluar kota nih, jadi gue nggak tinggal sama mereka, tinggalnya sama tante di rumah itu. Terus tante juga lagi nggak ada di rumah karena lagi ke rumah yang di daerah Depok. Jadi gue bener-bener sendiri sama ada om lah di situ. Jadi yang jemput gue pas pulang karya wisata tuh om. Dan dia bilang kayak kok nih si Andes beda banget nih bentuknya ya gitu, kayak pucet gitu. Besokannya juga pas dibangunin tuh beda gitu, apa hitam-hitamnya, hitam-hitam mata gue tuh kayak ke atas gitu loh mas pas dibangunin. Jadi kayak putih-putih dong nih kenapa nih anak gitu kan. Nah ternyata kita masih kena, gue sama teman-teman masih kena yang kemarin di Jogja itu gitu. Nah mulai dari situ pas udah hilang lah, udah di ini ya kayak ada ritual dari gereja gitu. Akhirnya semenjak itulah bisa ngelihat yang ada di rumah awalnya. Oh, gitu awalnya dari peristiwa karya wisata itu akhirnya membuat
lu tuh jadi makin sensitif. Sebelumnya sama sekali enggak. Iya. Si karya wisata tuh waktu itu diceritain gak sih? Diceritain kan? Belum. Di episode sebelumnya? Belum leh. Oh belum ya? Belum. Kok gue inget ya? Apa lu cerita off air ya? Iya, Cerita cerita off air. Oh, oke. Iya, Iya. gitu. Karya wisata ke Jogja, sedikit aja deh. Iya, Waktu jadi karya wisata SMP, ke Jogja SMP. karya wisata di Jogja. Berarti nih kalau teman-teman ngelihat ceritanya Kandes yang sebelum ini tuh awal mulanya nih. Iya. Balik lagi ke belakang, sequelnya nih. Prequel. Iya. Udah kayak Prequel. Twilight ya? Ini kan kita Om Twilight, Om. Iya. Jacob sama Edward nih. Om Twilight, Om. Iya. Iya. Itu berarti kuncian Iya, awalnya. kuncian awalnya. Oke, biar teman Kliwon nggak penasaran juga, di spill sedikit. Satu bus Satu bus. kesurupan. Iya, itu ber-6 atau ber-8 gitu aku Itu nggak lupa. satu bus dong berarti. Tapi semuanya, jadi sebenarnya yang kena parah tuh ber-8. Oke. Cuman yang kena kayak badannya nggak enak, badannya sakit, yang tiba-tiba nyesek kayak gitu-gitu tuh hampir semua. hampir Iya. semua. Di bus. Di bus. Pas masuk kemana atau pas di Jadi mana? waktu itu kita tuh abis dari, aku lupa deh, Borobudur atau Prambanan gitu. Kita abis dari sana. Nah emang ada satu anak nih yang asal nyeletuk aja gitu. Asal nyeletuk lah, ngeledek bangunan, ngeledek patung-patung kayak gitu. Itu posisinya siang kan, pagi ke siang lah. Terus tiba-tiba temen yang satu bus juga nih, dia bilang, "Des, fotoin aku dong sama temen aku," gitu. Siapa? Ini temen aku. Terus aku fotoin tapi nggak ada orangnya sama sekali gitu. Nah abis kayak gitu dia sesak nafas segala macam lah. Dia bertiga nih cewek-cewek, sesak nafas tapi aku nggak ada curiga sama sekali karena yang masih kecil itu masih SMP kan, kelas 3 apa kelas 2 gitu. Jadi aku kira dia asma. Ya udahlah, akhirnya kita bawa ke bus, kita gantiin baju. Terus abis itu ya udah, kita abis ini mau ke Malioboro nih ceritanya. Tapi pas perjalanan dari Prambanan itu menuju Malioboro itu tuh udah sore, menuju maghrib gitu. Nah terus tiba-tiba dua temenku di belakang kayak jadi apa ya, kayak suaranya berubah lah jadi kakek-kakek gitu. Nah lu. Terus kayak ngamuk gitu loh. Terus kita kira wah kenapa nih. Nah yang 3 tadi kan udah dibawa ke rumah sakit tuh. Kita ditelepon dari rumah sakit, dibilangnya 3 anak ini nggak kenapa-kenapa gitu. Cuman kita nggak ada pikiran gimana-gimana ya, karena guru-guru juga nggak ada pikiran kesana gitu. Jadi ya udah didoain aja lah bareng-bareng di bus itu gitu. Nah tiba-tiba yang di depan kena, terus baru ke aku. Itu aku kena juga awalnya gara-gara si temen aku yang berubah jadi kakek-kakek ini, aku penasaran pengen lihat gitu. Cuman temen aku jangan dong, kita berdoa aja gitu kan. Tapi gue penasaran nih karena nih yang kena temen main aku gitu kan. Pas aku nengok ke belakang kayak ada yang apa ya, kayak nabrak kepala gitu loh. Abis itu aku udah nggak inget lagi. Bangun-bangun tuh aku inget di lobi hotel. Terus kayak ada 2 anak gunung gitu. Terus dia kayak, "Mbak, kamu agamanya apa?" gitu. Terus ayo kita doa bareng-bareng gitu kan. Terus akhirnya aku kayak, aku kenapa ya gitu. Tapi pas bangun tuh kayak pusing, suara hilang. Jadi kayak ngomongnya cuman gitu doang. Terus akhirnya yang si orang gunung ini bilang ini kayaknya ada sesuatu nih yang mungkin ada dari temennya, ada yang melakukan sesuatu hal yang mungkin dilarang gitu kan pas lagi ke Prambanan gitu. Terus akhirnya dari pihak sekolah manggil tante aku sama sepupuku buat datang karena kebetulan mereka tinggal di Jogja kan. Gitu. Terus akhirnya datang ke sana, tapi pihak sekolah bilang jangan telepon orang tuanya dulu ya, takutnya nanti panik. Karena kan kita mau pulang ke Jakarta nih. Akhirnya dipulangin aja lah besoknya gitu. Karena aku di sana kena tuh 2 hari berturut-turut kan. Dan setiap maghrib itu pasti udah langsung kayak aku nggak sadar gitu, bangun-bangun udah kayak ada bawang putih di tangan, udah ganti baju kayak gitu. Ya udah akhirnya dari situ sih awalnya tuh jadi bisa ngelihat macem-macem gitu. Berarti bisa dibilang pas abis ketabrak gitu lu ya kesurupan juga tuh ya. Bangun-bangun ketemu anak gunung, cuman pakai rombe-rombe gitu doang. Kan kita ada 2 anak gunung. Anak gunungnya tuh gimana sih? Bubuk. Bubuk Kan anak gunung. Dia bilang
Kalau anak Mapala beda cerita. Lah ini anak gunung gimana lu? Embu? Untung gue gak kayak Enggak, bubup, untung kayak gitu yang ya. lu lihat apa itu anak gunung tuh gimana maksudnya? Ih. Anak gunung Krakatau mah. Iya. Anak gunung mah Meletus dong. Ya anak Mapala gitu kali ya Oh, dia. iya. Kebetulan lagi nginep di situ. Iya. ada 2 anak gunung. Beda sendiri. Oke. Oke, sampailah akhirnya lu sampai rumah di Palmerah. Iya, Terus, pulang lagi om ngeliat lu yang yang jemput kan. dijemput. Terus om lu ngelihat perawakan fisik lu tuh agak beda nih. Terus tiap melek ininya hilang Iya, gitu. bangun dari tidur tuh putih-putihnya doang. Setiap dibangunin gitu tuh bangun, tapi gue ngerasanya biasa aja ya, kayak capek aja badan gitu. Cuman keluarga tuh kayak pas bangun kayak ih kok gitu sih gitu. Ternyata katanya kalau melek tuh item-itemnya ke atas gitu loh, jadi putih-putihnya bola doang. matanya. Bola matanya gitu. Terus kayaknya nih ada sesuatu nih yang masih endes gitu. Cuman keluargaku kan kayak ya udahlah gitu kan. Terus akhirnya ngomong lah ke ayah sama ibu. Terus akhirnya ayah sama ibu bilang ya udah deh, kita coba ke ada kakek aku di tinggalnya daerah Ciawi, kita bawa ke sana aja gitu. Ya udah, terus akhirnya dibawa ke sana. Cuman ya sebelum dibawa ke sana kan harus nunggu ayahku pulang ke Jakarta dulu kayak gitu-gitu kan. Jadi udah mulai ngalamin yang kayak kok di rumah ternyata ada ini gitu. Kayak kalau aku pulang sekolah nih sendirian gitu, adik-adik aku pada les, ada yang manggil gitu. Kayak Des gitu, tapi suara tante aku. Ntar aku samperin, ternyata tante aku di ruang tamu, padahal suaranya dari dapur kayak gitu. Atau enggak ada suara om aku manggil. Atau enggak pas aku lagi tidur, pas kebangun tuh kayak ada makhluk hitam gitu. Ada tanduknya, matanya merah. Nah, jadi aku baru tahu oh ternyata di rumah ini ada ini ya. Terus ada nenek-nenek, ada cewek. Jadi aku ngeliat gitu, oh ini beneran begini gitu. Terus mulai dari situ aku kayak nangis kan ke ayah, aku nggak mau nih kayak gini, ntar aku gila gitu kan. Nah masih kecil lagi kan. Akhirnya ayahku bawa ke rumah kakek aku itu. Ya udah mulai dari situ, dari situ ditutup. Kayak ini jangan deh, nanti takutnya kalau nggak siap kayak gini kaget, nanti malah jadi stres dan segala macem gitu. Makanya mulai dari situ udah nggak pernah ngelihat. Cuman kadang yang nggak sengaja aja sih ngelihat gitu, nggak sengaja. Tapi kalau untuk kayak ngelihat sehari-hari aku udah nggak ini, kayak masih bisa, tapi cuman kayak harus dikontrol aja sih dari akunya gitu. Harus positive thinking sih biar nggak mikir oh ini hantu misalnya gitu. Tapi dulu sering ketuker, kayak misalnya aku kira hantu sama orang. Iya, aku kira senyata orang. Itu. Iya, aku kira Yang kan lo lihat. kayak om aku gitu baru pulang. Nah, ternyata om aku masih kerja. Jadi dia kayak meniru tapi bentuknya bener-bener kayak om aku gitu. Atau enggak kayak mbak gitu. Mbak aku lagi duduk kan, aku udah pakai kacamata nih. Jadi waktu itu lepas kacamata, terus aku kira mbak aku tuh duduk. Karena dia duduknya kayak dia biasa duduk di lantai gitu kan, mepet tembok. Ternyata bukan dia gitu. Dia baru dateng. Adek aku juga ngeliat. Enggak sih, karena itu mbak aku datang nih gitu. Nah adek aku juga taunya mbak udah datang gitu. Ternyata mbak aku kayak ngetok-ngetok, bukain dong, tapi pakai bajunya sama yang duduk itu gitu. Jadi kayak ada nggak bisa bedain jadinya gitu pas awal-awal. Cuman pas kesini jadi ini ternyata bukan dia gitu. Iya. Awalnya kayak gitu. Oke. Serem juga ya. Benar-benar kebuka. Iya, langsung kaget sih Mas waktu itu. Tapi di Palmerah itu tadi kan lo lihat banyak sosok gitu ya. Yang melihat itu lo doang atau sekeluarga tuh juga notice kalau di rumah nih rame gitu? Enggak sih, gue doang. Lo doang? Gue doang. Jadi kayak napas nggak bisa ngelihat itu, jadi sering dengernya tuh suara dentuman dari atap, lemparan batu kayak gitu. Jadi nggak bisa tidur. Wah itu tapi kayaknya beda deh. Beda. Maksudnya kalau penunggu kan kayak tadi ya, misalkan muncul menirukan sosok yang ada di rumah. Tapi kalau yang modelnya kayak tadi tuh dentuman, lemparan pasir apa itu kayaknya beda deh. Iya, awalnya tuh aku pikir wah ini ganggu nih yang di rumah gitu kan. Karena dia ngasih suara terus. Nanti kadang kan kasur aku tuh deket jendela. Nanti suka ada yang
kayak nidurin anak gitu loh, nyanyi Senandung. yang kayak gitu. Itu Yang kayak gitu tuh. gawat bro. Nah terus aku kayak kok ganggu ya gitu. Nah aku ngomong lah ke ayahku, ya ini aku nggak mau takut gini. Terus akhirnya ayahku ya nanya mungkin ya sama kakek aku itu. Terus dia bilang itu bukan dari rumah gitu. Yang dari rumah ada tapi di lantai bawah, mereka nggak pernah ke atas gitu. Jadi di bawah memang ada gitu. Cuman yang di atas nih udah beda lagi, apalagi habis rumah direnov, itu gangguan di atas makin luar biasa gitu mas. Cuman aku nggak pernah ngeliat, tapi selalu kayak kamar diketok. Terus pernah sih sekali ngeliat ada cewek tuh keluar dari kamar mandi aku, karena posisinya nih kasur, nih kamar mandi nih pintunya. Nah dia keluar nih dari sini, keluar gitu ya. Jadi aku kayak wah siapa tuh tadi, kan aku sendirian. Jadi ya udah aku kabur ke kamar adek aku kan, tidur di situ. Cuman yang sering lihat ya belakangan tuh mbak aku sih. Oke. Gitu, pas aku nggak ada. Usut punya usut, rumah ini atau kamunya aja nih yang terlalu open, terlalu sensitif dan terlalu bisa melihat gitu. Mungkin keduanya kali ya. Pernah tahu ada cerita ada sesuatu cerita. di Palmerah ini? Iya, dulu pernah memang ada cerita, cuman karena nggak ngelihat langsung jadi aku nggak tahu gitu kan. Cuman dulu tuh ceritanya sering kayak ada sepupu aku ngambil minum, diajak ngomong kayak aus nih gitu, tapi yang ngomong siapa kayak gitu. Oh bukan, maksudnya cerita nih, cerita di balik kenapa akhirnya banyak entitas-entitas dan energi-energi yang masuk ke situ gitu. Entah dulunya itu rumah ada apanya, atau tanah yang didirikan rumah itu tadinya kenapa. Oh ya itu ada. Atau punten ya kak, kalau nggak bener ya nggak apa-apa, kalaupun bener ya minta maaf gitu. Ada anggota keluarga yang ngelakoni kah gitu? Kalau anggota keluarga sih enggak, cuman emang tanahnya sih. Jadi memang itu kan kawasan bekas penjara Belanda dan kantor polisi Belanda gitu zaman dulu. Bangunannya juga masih ada, penjaranya juga masih ada di kawasan itu gitu. Oh ya? Jadi kantor di belakang rumah itu tuh bangunannya masih Belanda. Masih ada bekas penjara Belandanya juga kayak gitu. Jadi memang suka ada cerita-cerita lah di situ gitu. Energinya ngumpul ya, tapi enak. Iya. Rumah dulu gua kecil yang di Matraman, satu blok kan gede ya komplek itu ya. Nah blok belakang yang gue tempatin ini sekitar 4 RT-an lah, 3-4 RT-an gitu. Tahu nggak dulu bekas apa? Kandang kuda. Oh iya. Kandang kuda zaman Belanda. Jadi kalau lo renov, kalau lo itu banyak banget tuh tapal-tapal kuda gitu-gitu. Terus bekas jeruji-jeruji apa. Gue pernah nemuin pelana gitu-gitu. Oh gitu. Jadi pas mau iniin cakar ayamnya jadi kegali. Kegali gitu. Ya buat gue dulu anak-anak kecil kan, wah nih nyari harta karun gitu. Karena kan kandang kuda Belanda gede banget kalau dipikir zaman Belanda gitu kan. Apa stable ya namanya atau apa gitu. Gitu. Oke. Ya kalau di situ gitu sih. Ada tetangga juga yang lagi mau bangun cakar ayam, ternyata dia nemu tulang manusia kayak gitu. Mungkin kan karena itu udah zaman-zaman dulu ya gitu. Jadi baru ketahuan kayak gitu. Itu tulang napi berarti. Mungkin kali. Ya kan penjara pak, kan logikanya gitu. Nah, tulang napi. Oke. Ini rumah lo tadi ada beberapa teror ya, dan salah satu yang gue dengar tuh, apakah ini gue nanya ya, apakah mungkin ada kaitannya sama karir bokap gitu? Karena kan tadi kayaknya kiriman ya. Mungkin sih. Dari keluarga ada yang ini nggak? Ada yang mencoba menelaah gitu? Wah nih. Bener. Iya. Ini nih dikerjain nih gitu atau gimana? Mungkin sih ya, karena dulu tuh kalau misalnya aku ngeluh nih kayak ini nih ganggu, ada suara dentuman lah, langkah jalan gitu di atap, atau kayak lempar-lempar batu gitu ya. Aku sih nggak pernah declare kayak oh itu ini gitu, nggak. Cuman orang tua bilang ya udah melek aja sampai suaranya habis, nanti habis itu tidur gitu. Ya. Cuman pas nyari tahu, oh ternyata itu gitu. Iya, soalnya statement Danu tuh diamini sama temen gue, salah satu temen gue yang tapi dari ini yang berbeda ya. Aduh, gue nggak enak nyebutnya di sini. Pokoknya temenannya lah gitu. Karena kan
dulu gue kecil di area itu ya. Jadi sebenarnya bukan yang bekerja untuk negara aja gitu, tapi posisi-posisi tertinggi di perusahaan-perusahaan, terutama bagian finance atau auditor. Kalau lo ke rumahnya dan rumahnya tuh misalnya besar, itu hawanya pasti nggak enak. Beda ya. Apalagi orangnya tuh lurus-lurus aja gitu. Jadi serangannya tuh banyak banget lah gitu untuk mengakhiri karir lah intinya gitu. Iya. Pokoknya yang berhubungan dengan menegakkan kebenaran. Tapi itu capek sih. Bener, auditor kan iya. Kita ngomongin auditor, Pak. Betul. Memang kita ngomongin apa yang membela kebenaran dan keadilan? Auditor. Nah, Ninja Hotaru. Hotaru apa? Hattori. Banyak orang yang pengen dijahatin. Ya, tapi tuh Jadi capek karir gitu. bokap tuh ninja atau gimana? Ninja Tori. Apa Express? Pimen. Kurir dong, Ninja Express. Oke. Gitu, itu bener tuh. Gitu. Iya. Iya, Gue tapi nggak capek kepikiran. sih. Gue baru kepikiran sih apakah ada hubungannya gitu dengan Satu Iya, deh peristiwa di rumah Palmerah yang paling memorable buat lo, yang paling ngeri. Yang paling ngeri. Heeh. Gue pernah dicakar sih. Itu di sini sama di sini. sama siapa? Jadi tuh lagi tidur sama cewek. Jadi lagi tidur, terus kayak mimpi tapi nggak mimpi gitu, karena gue bisa ngelihat sekitar kamar gitu loh. Nah tiba-tiba tuh kayak ada tangan, kukunya panjang-panjang gitu, tangannya kurus gitu kan, terus panjang-panjang. Nah dia tuh nyekek muka, tapi nyekeknya tuh kayak kukunya tuh masuk ke dalam muka gitu loh, ke leher gitu kan. Wah susah tuh. Nah terus abis tuh nggak bisa bangun, jadinya kayak nggak bisa rep-repan gitu kan. Terus akhirnya kayak aku berusaha bangun, ngambil handphone karena mau langsung nelpon ayah tuh. Pas ngelihat jam, kan aku tidur selalu pakai jam, pakai kacamata kan. Iya. Jadi biar kalau melek tuh nyata gitu dunianya. Terus ngeliat jam 2 gitu. Wah, langsung lah mau nelpon ayah, cuman kayak udah ketakutan gitu loh, Mas. Mau turun buka kamar takut, mau ke kamar mandi takut. Akhirnya tidur lagi. Cuman pas tidur lagi dia pindah ke tangan nih, ke sini. Terus dia kayak nyakar ke sini kan. Barulah di situ kelihatan mukanya. Gitu. Iya muncul dia, rambutnya kayak gede gitu, berantakan, terus kayak anjir merinding lagi. Kayak ada apa? Merah-merahnya gitu. Nah, mulai dari situ pas paginya itu bekas sininya tuh masih ada. Bekas merah. cakaran. Merah sama di tangan tuh masih ada. Akhirnya aku ke ayah kan. Ya, ini masa lihat deh muka aku ini di sini gini-gini. Terus itu kenapa gitu? Nggak tahu. Pokoknya aku ceritain kronologinya. Terus dia bilang, ya udah nanti berdoa aja gitu. Nanti ayah ke atas deh disalawatin gitu. Kamu juga berdoa gitu. Terus jadi ya udah setiap jam-jam sholat ya ayahku ke atas gitu buat berdoa di sana. Nanti gantian malamnya aku berdoa juga di sana gitu kan. Itu berlangsung sebulan lah. Kayak gitu hawa di kamar tuh jadi beda banget gitu. Kayak ada yang aku nggak sendiri gitu. Dan dia tuh bener-bener nunjukinnya tuh nggak sekali gitu, 2 kali. Dan yang kedua kali, ketiga kalinya tuh sepupuku juga ngeliat gitu. Sampai jadi adek aku sempet kayak video call sama temennya gitu. Terus kita denger suara ketawa dari luar jendela. Terus dia bilang, coba deh buka jendelanya, kakak kamu tahu tuh kayak gimana bentuknya gitu. Terus aku kan kayak nggak mau takut gitu kan. Ternyata ya sama yang di mimpi aku itu gitu. Jadi dia emang nggak tahu sih tujuannya apa ya, kok bisa masuk ke dalam rumah yang kita udah make sure nggak ada yang bisa masuk ke dalam rumah gitu loh. Tapi kok bisa dia tuh datang gitu. Dan sampai sekarang aku nggak tahu kenapa itu kayak dia datang gitu. Itu sampai luka di sini nih 3, di sini juga 3 merah gitu. Itu sih yang paling kayak wah ini serem sih, itu pas pandemi itu. Oh belum lama. Belum lama. Buset. Lu udah married dong? Udah married? Belum. Oh belum married ya? Belum married, itu kayak 2020 pertengahan deh. Awal-awal pandemi banget. Gue kira pas zaman lu sekolah. Enggak. Kalau pas sekolah sih enggak pernah sampai digituin ya.
Paling cuman iseng-iseng aja. Abis nikah lu kan pindah rumah gitu ya. Pengalaman terakhir di Palmerah yang sampai nyakitin fisik lu ada lagi nggak? Nggak ada. Tapi Noel yang kena. Lah, oh, yang suami Noel lu di banting pintunya gitu. Di rumah Palmerah kan terakhir sebelum pindah nih. itu gimana tuh? Kan kejadian terakhir di Palmerah itu Noel yang ngalamin malahan gitu. Gimana tuh? Jadi dia tengah malam nih, terus lapar kan, selalu bilang ya udah ambil aja sana makanan di bawah gitu. Dan untungnya ya Noel tuh tipikal yang nggak takut, jadi guenya juga nggak takut, udah jarang ngeliat lagi karena nggak sendirian lagi kan gitu. Terus Noel bilang ya udah deh aku ke bawah gitu, ke bawah lah dia ngambil makanan. Terus pas dia mau ke atas, pintu di belakang tuh selalu dibuka nih yang mengarah ke arah kamar mandi belakang lah gitu. Itu kayak kebuka terus dibanting jedar kenceng banget. Sedangkan kan kalau itu pintu kebanting itu harus pintu depan rumah dibuka dulu supaya angin masuk kan. Iya kebayang. Nah dari situlah si Noel langsung panik dia langsung ngelangkah tangga tiga. Dia langsung ngomong tadi gue deh gini-giniin. Ya itu mau kenalan, itu awal-awal nikah tuh. Itu dia mau kenalan. Si Noel tuh baru sadar kalau rumah Palmerah ada. gitu. Iya sebelumnya memang udah gue sounding, gue begini loh. Terus rumah Palmerah kayak gini. Terus keluarga gue tuh masih percaya yang kayak gini gitu. Iya masih ada yang kejawen juga. Itu gue udah sounding gitu. Sama kedua diketawain sih dia. Ketawain? Oh dia juga kena lagi Di rumah Palmerah, di depan juga? rumah. Oh di depannya? Iya di depan. Itu gimana Pas ceritanya? lagi mau jemput. Jadi kan dia biasanya kalau pulang kerja, gue pulang kerja nih, yaudah aku ke bawah ya ke depan gerbang gitu. Nah pas mobil udah masuk gang, aku ngelihat dia celingak-celinguk gini. Ngapain dia tuh dari jauh buat celingak-celinguk. Terus aku tanya kenapa? Ya ada yang ketawa tadi. Gue belum parkir lagi loh hati gue. Ya diketawain dia gitu. Jadi udah kenalan lah dia. Yang paling berani di rumah tuh siapa berarti? Masih ayah? Iya. Sama adik gue yang cowok. Dia nggak percaya sama sekali sama hal-hal kayak gitu. Itu karena dia nganggapnya itu kayak ada ilmu kesehatannya lah menurut dia. Ilmu kesehatan. Iya ada alasan medis. Ada alasan semua medis. bisa dijelasin secara sains gitu. Iya, secara sains. Secara Jadi, klinis dan Iya, dia selalu jadi penolong lah kalau gue ketakutan langsung, "Dek, gue tidur sama lo, Dek." gitu. Karena adik gue yang cewek kan juga rada-rada penakut kan. Jadi gue ke dia gitu. Tadi kamu sendiri udah ada adik yang pernah ngalamin ayah ya percaya tapi langsung kuat. Iya kuat imannya kan, benar. Kuat takut dia. Salah satu orang kuat lah gitu kan, benar. Imannya kan. Betul, nggak semua orang bisa seperti ayah. Betul. Gitu. Terus juga suami pernah. Iya. Ibu yang belum pernah diceritain nih. Ibu pernah kena juga. Sering dia. Oh ibu malah sering. Sering. Bukannya ibu juga kuat? Ibuprofen. Kuat dia ini. Fisiknya dia kuat. Dan imannya anti nyeri. Anti nyeri tuh benar. Ibuprofen. Nyokap sering diganggu juga. Sering. Karena kan nyokap masih melean. Kalau Mas Bimo tahu. Melean tuh apa tuh? Jadi kalau malam dia masih melek sampai di atas jam 1 malam. Begadangan lah gitu. Iya, jadi masih begadangan gitu. Dan dia tuh ini sekarang semenjak pensiun jadi suka pasang manik-manik gitu kan. Nah dia begadang nih sampai malam. Nah di rumah tuh dia punya patung manekin. Yang manekinnya tuh ada bentuk mukanya tuh kelihatan banget gitu. Yang kadang tuh suka gue kaget, gue buka pintu tuh gue yang kaget, padahal gue udah tahu tuh ada dia di situ gitu. Posisinya tuh buka pintu, nah ada patung itu gitu. Sampai nyokap tuh udah berkali-kali di jadi nyokap tuh kan suka nerima pesanan gitu dan dia begadang, dipasang lah di patung itu nih Mas. Dipasang di patung, pas dia nyopot lengannya buat masukin ke kebaya itu, tangannya gini, set, gitu. Dia panik, lempar sama dia langsung. Oh ini manekin full? Iya full. Oh tak kira yang manekin cuman pala sama badan. Full sampai kaki. Pas tangannya dipakein kebaya. Iya pas dipakein kebaya kan kaku ya gini kan. Dipakein lah, nyangkut kan. Terus nyokap tuh kayak narik-narik gitu. Tangannya dia begini nih.
kayak nih lemes dah. Jadi kayak gitu. lemes. Iya. Itu langsung males. dilempar sama nyokap gue. Tapi dia kayak, aduh ibu panik banget nih gitu, langsung ngechat gitu kan. Terus tahu nggak semalam ibu gini. Waduh. Tapi manakinnya tuh berarti ngebantuin ya kayak ayo Iya nih nih bu, gitu kan. Anjir. Terus Kayak gitu, dia sering itu kayak gitu. pengalaman pertama. Iya, yang sebenarnya salah satu yang paling serem lah. salah satu paling serem. Yang kedua dia lagi bersih gudang sama ada om lah itu yang emang tinggal di rumah juga kan. Lagi bersih gudang, si om tuh bilang, "Mbak, kayaknya udahan aja Mbak bersihinnya," gitu. Loh kenapa gitu kan? Itu Mbak gitu. Ternyata ada cewek di situ kayak gede tinggi gitu, kayak ngasih tahu udah nih udah dilewat jam 6 sore gitu. Jadi kayak oh ya udah. Maksudnya dia jadi dia berdiri aja gitu. Terbang berdiri gitu tapi katanya tinggi gede gitu, rambutnya panjang gitu. Dia berdiri kayak mungkin ngasih tahu kali ya ini udah dilewat jam 6 sore. Mengawasi kayaknya stop gitu deh ya. untuk melakukan aktivitas yang bikin capek dan di luar udah malam gitu, udah gantian gitu mungkin. Akhirnya nyokap kayak ya tuh kemarin ibu lagi bersih gini. So, ya gue bilangnya makanya nggak usah bersih sampai malam gitu, ntar jadinya kayak gitu takutnya sakit kan karena kaget atau apa kayak gitu. Ih sumpek juga ya rumah lu ya. Iya. Sumpek gitu loh maksudnya. Mau coba main mas? Enggak takut. Cobain dulu. Ya seberapa besar sih Des Apa? rumah Palmerah tuh? Sebenarnya sih bukan yang besar gitu loh mas. Hah, Kayak masa sih? itu kan sebenarnya komplek ya. Rumah komplek yang sebenarnya sepetak gitu. Cuman dijadiin 2 jadi 1 gitu loh. Lah gede dong Bu jadinya. Enggak juga. Cuman memang hawanya aja sih. Tetangga-tetangga Kayak- ada yang merasakan gitu juga gak sih? Pernah ngobrol gak? Iya. Dari Nggak, kecil maksudnya soalnya. rumahnya juga ada gitu. Oh bukan rumah lu doang. Bukan. Cuman memang dia tetangga tuh suka ngelihat ada yang keluar dari rumah. Oh gitu. bukan, maksud gua tetangga-tetangga lain tuh rumahnya begitu juga gak? Sama. Oh. Sama. Cuman mereka beda-beda jenisnya ya. Jadi karena gue dari kecil di situ, jadi main sama anak-anaknya mereka, ya anak-anaknya cerita gitu. Ya di rumah gue ada ini gitu. Oh sama, di rumah gue juga tapi bentuknya begini gitu. Jadi memang kayak beda-beda gitu. Cuman yang paling sering dilihat tetangga rumah gue. Sekarang di rumah Palmerah ada siapa? Ada nyokap, bokap, Oh komplit masih. komplit masih, Oh. masih di sana semua. Gitu. Cobain main lah nanti. Bener ya? Iya Bener ya? beneran. Gue sih berani Tag gue. podcast deh. Ih mau. Tag podcast buat Spotify gitu di. Bener ya? Tapi cari spot yang nggak diganggu bokap nyokap. Nggak mengganggu. Kita punya kayak studio kecil gitu di rumah. Karena adik aku kebetulan podcaster kan yang cowok. Oh iya? Siapa namanya? Namanya Sinema Tengah Malam. Apa horor juga atau? Enggak, dia bahas kayak konspirasi. Ah, collabin aja sekalian. Iya, movie, benar. Iya. gitu-gitu. Ya udah Dalam ajak rangka collab aja. Tapi Iya, ini yang lumayan skeptis ya. ya. Yang Iya, dia skeptis tadi ya. skeptis. Iya dia. Kita buktikan nanti. Dia kalau dia pemberani. Dia kemarin habis uji nyali di Malang. Anjay, gayanya. Gaya banget ya. Sinema Tengah Malam tuh doyok. Minimal Smackdown lah. Iya kan dulu Latifi. Latifi. tuh. Tinju ya Tengah kan? malam tuh. Oke. Gitu. Tapi tadi gue jadi punya saran deh buat teman Kliwon juga atau buat lu juga nih Kandes. Lain kali kalau ketemu temen yang kesurupan dan berubah jadi kakek-kakek, terus dia ngamuk-ngamuk, nggak perlu takut. Kenapa emang? Kakek-kakek ngamuk-ngamuk gimana? Gimana? Ya kan? Iya sih. Ya, Gitu. bongkok. Nah, yang gue bayangin tadi supirnya gimana ya? Kalau satu bus kesurupan ya. Panik lah. Antara dua. Kalau nggak panik sebel kan? Kalau panik kan, aduh. Gitu. Kalau sebel kan, direm, digas, digasin. Kayak kemarin gue dari Bandung naik HS ya. Jadi 2 sopir sama Ciko. Terus di baris 2-nya Unya sama Nisa. Di baris ketiganya gua. Di baris keempatnya Dencil. Di baris 5-nya kosong karena dipakai bagasi. Nah, gua sama Dencil tidur nih. Jadi tidur di bangku-bangku jadi melintang gitu. Suatu momen rem mendadak cuy. Itu jadi gua kebentak ke tengah-tengah kursi. Dia juga.
kencang banget loh. Luar gitu. Nah, si Nisa nyungsep sampai ke sini. Nah, Riz gimana ceritanya, Cil? Ini yang gue jatuh terus gue bangun. Gue kira gue doang gitu ya. Dia gitu. Gak apa-apa. Gue karena kan gue lagi tidur ya. Gue lagi tidur. Posisinya gue lagi tidur nyenyak. Duar jatuh sakit banget, terus gue biar kelihatan Oke gitu ya. oke kan. Terus gue bilang nggak apa-apa. Jadi nongol dari samping bangku aja. Lo juga jatuh bang. Kayak abis kena ombak tuh. Jadi clueless gitu. Nggak apa-apa. Biar biasa tetap Kayak anak kecil lagi gitu. jatuh. Di AS gini. Nggak apa. Kayak orang di karang ya. Iya. Kayak abis kena ombak kegulung. Juga Tapi harus ada malu. malunya nggak apa sih? Ada malunya nggak? Terus dia nongol. So kuat. Bang lo juga jatuh bang. Mungkin sopirnya gedek kali. Jangan deh, pokoknya kalau ada bus ada apa gitu jangan tidur melintang. Udahlah itu intermezzo dikit lah biar nggak serem-serem amat. Tapi mau nanya deh, Mas Bimo sama Danu tuh penakut nggak sih kalau maksudnya percaya sama yang kayak gitu terus? Beda cerita takut dong, atau penakut enggak? sama percaya tuh beda, Iya, dua hal berbeda bagi tuh. dua. Percaya nggak? Terus kalau emang percaya takut nggak gitu? Percaya, pasti gue sih percaya. Percaya. Selalu ada makhluk lain selain manusia lah gitu. Takut sih tergantung ya. Tergantung. Di sini juga pada so berani aja, pada penakut juga kalau udah sendirian Oh di sini iya mah. itu kan baru kemarin gue cerita. Iya, kemarin tuh. Iya. Jadi iya? OB kita tuh lagi pulang kampung kan dari kemarin. Jadi di kantor suka nggak ada orang kalau habis take gitu. Pas sendirian Bimo mau recording, minta temenin, Cik jangan pulang dulu ya. Ini beda loh. Ruangan ini kalau lo tiba-tiba sendiri Iya. atau lo notice lo sendiri, wah itu beda banget. Langsung intimidatif gitu rasanya. Iya. Nah itu kan Gagang begitu ya. Dulu tuh Gagangnya nggak begitu. Dulu tuh Gagangnya begini. Nah dulu di cek gitu. Oh, gitu? Iya, Iya. sempat masuk CCTV. Jadi OB kita waktu itu lagi nonton TV, ketiduran di sofa. Terus Gagang itu tuh di CCTV ketangkep. Cek gitu. Sampai si OB kita tuh kebangun. Bangun gini-gini terus lari ke dalam. Panik. Iya, udah tua takut. Iya. Pokoknya dua momen unik deh OB kita tuh ketangkap kamera. Itu pertama takut, yang kedua kesetrum korek. Oke, terima kasih Kandes udah mampir lagi ke PMK. Iya, makasih juga, Salam Mas Bimo. buat keluarga ya. Iya, thank you. Ntar kita main ke ya. main Ya ke sana boleh deh. yuk. Gue pengen tahu kayak apa sih rumahnya. Nah, manekinnya adain lagi dong, Iyalah. bilang ibu nanti. Iya. Ntar pas Gua bukain ajak- pintu malah. Gue ajak selfie tuh manekin. Bener ya? Bener. Ya, kita Oke. ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Bye.